Kita membahas tentang matahari, wal qamari. Kita juga membahas tentang bulan. Ya, Allah bersumpah. Jadi dia berhubungan sebenarnya, kalau Buya Hamka menghubungkan antara waw. Waw ini dengan wawnya di ayat pertama. Ayat pertama wasyamsi waduhaha. Wawnya itu adalah demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Kemudian makanya demi matahari, demi bulan, demi siang. Makanya Buya Hamka menerjemahkan wan nahari, demi siang. Ya. Iza jallaha, ketika menampakkannya. Jadi siang menampakkannya. Ya. Kalau dulu kita pahami bahwa setiap Allah bersumpah dengan benda atau makhluk, berarti benda itu adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita kaji. Ya, berarti siang ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita bahas. Ya. Wan nahari iza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Nyanya itu kembali kepada pertama, kepada Syam. Jadi demi siang apabila menampakkan matahari. Jadi pertanyaannya sebenarnya Bapak Ibu, karena matahari nampaknya siang atau karena siang nampaknya matahari? Hah? Karena matahari nampak siang. Pertanyaannya, ketika malam matahari tidak ada. Ketika malam tadi matahari ada enggak? Berarti bukan karena matahari nampaknya siang. Karena tadi malam matahari begitu juga. Ya kan? Makanya di ayat ini Allah bersumpah demi siang yang menampakkan matahari. Karena sianglah nampak matahari. Semakin siang semakin terang matahari. Ya apa tidak? Ya kan? Makanya di situ ayat mengatakan, ya kan? Wan nahari iza jallaha, demi siang yang menampakkan matahari. Makanya matahari kan situ juga sebenarnya. Ya kan? Ketika siang nampak matahari oleh kita. Ketika malam tidak nampak matahari oleh kita. Berarti bukan mataharinya, tapi sianglah yang menampakkan matahari. Itu makna yang pertama kata ha di situ. Jadi kita selama ini karena matahari nampak siang. Nah, lalu yang ketika malam matahari kan ada juga. Kenapa tidak nampak siang? Ya kan? Nah, karena nanti Allah tutup matahari itu dengan malam. Ya kan? Nah, yang kedua makna hanya itu gelap. Jadi demi siang apabila menampakkan kegelapan. Jadi kegelapan itu ditampakkan oleh siang sehingga enggak gelap dia. Ya kan? Jadi nampak wujud matahari karena hari siang atau karena siangnya nampak matahari. Tapi yang jelas siang adalah cerah. Ya kan? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, ujung dari kajian kita ini kan ada pergantian siang dan malam. Ada pergantian siang dan malam. Ini masjid kalau gelap hidup lampunya. Kalau lagi siang mati lampunya. Ya. Kalau ada mati hidup
berarti ada pergerakan di situ. Ya nak? Kalau ada pergerakan berarti ada yang menggerakkan. Gitu. Ada kehidupan di situ. Kalau siang mati lampunya, kalau malam hidup, berarti ada kehidupan di masjid itu. Atau ada kehidupan di rumah. Rumah Pak kok kalau siang mati lampunya, kalau malam hidup, berarti ada yang menggerakkan gitu. Jadi kalau berganti siang dan malam, ya kan? Tentu ada yang menggerakkan. Ada di balik pergantian, di balik mati dan hidupnya lampu itu ada orang di situ yang menghidupkan. Kalau tidak dengan kekuasaan, oke lah Ustaz, tidak ada orang, dia otomatis, ya kan? Kalau pas matahari terbit dia mati lampunya, itu umpamanya kan, karena ada tenaga surya di situ. Tapi ada kekuasaan di situ yang memati dan menghidupkan gitu. Begitu juga pergantian siang dan malam yang selama ini tidak terpikir oleh manusia. Sebenarnya dengan pergantian siang dan malam saja beriman mereka, ya kan? Karena nggak mungkin dia berganti siang dan malam kalau tidak ada yang menggerakkan. Tidak mungkin rumah itu Pak, tiba siang mati lampunya, tiba malam hidup lampunya. Oh, berarti ada kehidupan di situ, ada pergerakan di situ gitu. Kalau ada pergerakan di situ berarti ada yang menggerakkan. Tidak mungkin siang dan malam itu berganti kalau tidak ada kekuasaan yang menggerakkannya. Nah, pertanyaannya siapa itu yang menggerakkan, yang mengganti siang dan malam? Itulah Allah. Jadi sebenarnya dengan alam ini bertambah keyakinan kita kepada Allah. Kita alhamdulillah dapat hidayah Pak. Hanya dengan pergantian siang dan malam itu bisa kita bertambah keyakinan. Tidak mungkin lah bumi yang sebesar ini, ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit yang ketujuh, tidak ada yang menciptakan. Orang-orang ateis itu kan begini, dia kalau tidak ada dia tidak percaya Pak, ya kan? Makanya ada dialog antara tukang gunting dengan orang yang mau bergunting rambut. Ya, kata orang yang bergunting, yang tukang gunting ini, Tuhan tidak ada. Kalau ada Tuhan, kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kebodohan? Kenapa terjadi musibah? Kenapa begini? Kok dibiarkan? Ya kan? Lalu dia berkesimpulan karena ada yang miskin, ada yang melarat, ada yang macam-macam, Tuhan itu tidak ada gitu. Jadi setelah dia gunting rambut dia pikir-pikir gitu, apa iya gitu. Pas sampai di luar barbershop, dia melihat seorang laki-laki rambutnya panjang Pak, ya, melihat rambutnya panjang, terpikir dia, ditariknya lah laki-laki yang rambut panjang ini masuk ke dalam barbershop. Apa katanya? Tukang gunting tidak ada, katanya, untuk membalas itu, ya kan? Tukang gunting rambut tidak ada, padahal dia tukang gunting kan. Oh masa tidak ada, saya ini kan tukang gunting gitu. Kalau ada tukang gunting, kenapa ini panjang rambutnya gitu. Ya kan? Kenapa panjang rambutnya? Kalau ada tukang gunting itu nggak panjang rambutnya. Apa jawabnya? Ya dia tidak datang kepada saya, katanya. Ya kan? Itulah Allah, katanya. Kenapa ada kemiskinan? Kenapa melarat ada begini? Karena dia tidak datang kepada Allah, gitu. Jadi begitu kadang-kadang dialog, ya kan? Masa dengan adanya alam yang seperti ini tidak yakin ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan? Maka itu kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ya kan, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya kan, dengan penciptaan bumi yang seperti ini, ya kan, penciptaan langit kemudian bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Cuman kan
Dia berakal atau tidak berakal. Jadi orang yang berakal pasti akan menemui, ya kan, kekuasaan Allah ketika ada pergantian siang dan malam, ya kan. Maka dari itu Allah ingin melihatkan sebenarnya supaya kita mengkaji tentang siang yang tidak selama ini tidak terpikir, Pak. Siang yang menampakkan matahari atau karena matahari nampaknya siang? Ya kan, ternyata matahari di situ juga. Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Ya kan? Maka itu ketika siang nampaklah matahari. Ya kan? Semakin siang semakin nampak matahari. Maka itu mana yang benar? Siang memperjelas matahari atau matahari memperjelas siang gitu. Kalau menurut ayat adalah siang menampakkan cahaya matahari. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah bersumpah demi siang, wan nahari iza jallaha, ketika siang menampakkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, saya sedikit ingin jelaskan begini. Di sini ada bahasa yang menarik, ya. Kata Buya Hamka, apabila siang menampakkan artinya apabila bertambah siang maka semakin nampak matahari itu. Karena nampak matahari yang jelas itu maka adanya siang. Nah, jadi terbalik-balik, ya kan? Karena waktu itulah matahari semakin jelas, maka alam di muka bumi dibutuhkan atau butuh cahaya siang. Pergantian siang dan malam, mana yang duluan, Pak? Siang apa malam? Mana yang duluan? Malam dulu atau siang? Ini kan bukan mana yang dulu, talu ada pada ayam. Hah? Coba lihat ayat tadi. Apa kata Allah? Waqtilafi laili wan nahar. Berarti Allah mendahulukan malam daripada siang. Ya kan? Jadi pergantian di awal baru siang dan malam. Ternyata Al-Qur'an bilang laili wan nahar. Jadi Allah mendahulukan malam daripada siang. Jadi pergantian, sebenarnya terjemahannya kan bergantinya malam dan siang. Di Indonesia selalu pergantian siang dan malam. Jawa selalu mengatakan siang malam. Bakarajo siang malam. Rumah makan ada aja rumah makan siang malam. Ya kan? Yang menarik di situ Bapak Ibu-ibu, nanti lebih dalam di walaili, nanti di ketika malam ya menampakkan kegelapan itu. Pergantian di sini pas kan lari lampu hidup nih, Pak. Ya. Lampu hidup malam-malam tap mati lah, Pak. Bara lamunya awak bisa memulihkan penglihatan awak di dalam gelap itu, karena matinya mendadak kan langsung gelap. Kemudian agak lama awak taman doang baru bisa awak meraba-raba gitu, ya nak. Nah, ini melihat bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya. Justru pergantian siang dan malam itu, kalau siang menuju malam dia gelap gitu ya, baru masuk malam. Jadi siang langsung gelap dak gitu, Pak. Dak matinya seperti kita matikan lampu, tapi beransur-ansur, ya kan? Sore dulu kan, sore, kemudian udah adem, kemudian ya kan, beransur-ansur baru masuk gelap gitu. Pergantian malam dengan siang, ya kan? Malam itu gelap, kemudian mulai agak sedikit nampak fajar.
nampak. Kemudian terbit. Itu pun pagi itu bukan langsung panas. Coba bayangkan kalau seandainya pas malam tiba sih angin, ya kan, langsung gitu, ya kan. Tapi beransur-ansur. Disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya, cara menggantinya itu dengan pelan, ya kan. Maka bisa dinikmati. Terbenamnya matahari bergantinya siang dengan malam, terbitnya matahari dengan bergantinya malam dengan siang, sehingga dikejar orang lah momen-momen ketika pagi itu, ya kan. Masuknya tulijul laili wan nahar, masuknya malam ke dalam siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Jadi seolah-olah bapak-bapak, ibu-ibu, pergantian itu pelan, lembut gitu ya. Mulai dia gelap, kemudian masuklah malam. Bahasa kampungmu namanya sunset namanya, Pak. Ya nak, kan sunset namanya tuh. Sehingga dikaja-kaja orang lah di tepi lawi, ya kan, momen abadikan sunset. Pas masuk siang ke dalam malam, nah, akhirnya malam menuju kepada siang. Beransur-ansur, mulai sedikit adem. Ini pagi inilah, coba lihat Bapak Ibu, udah mulai kelihatan ya warna-warna yang lembut kan pagi ini, sampai nanti akhirnya terjadilah sunrise, kece orang kampung ya kan, matahari terbit. Orang pergi ke pantai lihat matahari terbit. Nah gitu. Jadi coba bayangkan di situ ada kelembutan cara menggantinya. Ya kan? Cara mengganti siang dengan malam dengan beransur-ansur dengan kelembutan, dan cara mengganti siang dengan malam lembut, malam dengan siang lembut, sehingga bisa dinikmati oleh manusia. Di situ ada keindahan. Maka innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu sesungguhnya indah dan Allah menyukai keindahan. Maka nanti Pak, mari kita pikirkan satu hari ini mulai beransur-ansur, ini matahari mulai akan terbit. Nanti kita nikmati waktu duha, naik, kemudian nanti di situ inilah kekuasaan Allah. Makanya Allah bersumpah wan nahari iza jallaha, demi siang apabila menampakkan cahayanya. Mudah-mudahan ada manfaat.